Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 1 Kasihan, beliau Bapak Umar MPDI, Ibu senior kita, Ibu Endang SBD yang saya hormati, Bapak senior kita juga Pak Suryanto, Pak Khairuddin yang saya hormati, ibu-ibu seumuran saya yang juga saya hormati pula. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini Senin tanggal 23 Oktober tahun 2023 saya Rifani, guru SD Negeri 1 Kasihan, CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan, yang saat ini mengadakan desiminasi dalam rangka aksi nyata modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, tidak lupa pertama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi siang hari ini kita dapat menyelenggarakan ini. Mudah-mudahan mulai dari awal sampai akhir nanti diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah mengarah untuk kita dari alam kegelapan dibawa ke dunia yang terang dengan agama yang hak, yaitu agama Islam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum masuk pada kegiatan desiminasi, baiklah biar suasananya tambah hangat, kita adakan tepuk-tepuk dulu, okay? Tepuk-tepuk yaitu tepuk profil pelajar Pancasila. Silakan bisa dipresani di layar. Mari saya katakan tepuk profil pelajar Pancasila. Iman takwa, akhlak mulia, berdineka, mandiri, gotong royong, kreatif, kritis. Kami profil pelajar Pancasila. Yes. Merdeka belajar. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Langsung masuk pada materi. Desiminasi budaya positif oleh Rifani SPD dari SD Negeri 1 Kasihan CGP Angkatan 9 Kabupaten Pacitan. Kegiatan ini saya berangkatkan dari filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Tujuan pendidikan yaitu menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembentukan karakter anak melalui penanaman budi pekerti. Lanjut sekarang, sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, terus kita kaitkan dengan yang biasa kita lakukan. Siswa bukan objek, melainkan subjek dalam kegiatan pembelajaran. Nah, yang biasa kita lakukan, siswa sebagai penerima transfer ilmu
dari guru, yaitu tabula rasa. Siswa seperti kertas kosong. Nah, itu yang kita anggap. Tapi kalau menurut KHD bahwa siswa itu adalah subjek dari kegiatan pembelajaran. Berikutnya, anak sebagai individu yang memiliki karakteristik mempunyai keunikan, bakat, potensi, dan minat yang berbeda-beda. Nah, guru melihat siswa dari segi intelektual. Jadi kita memandang siswa itu hanya dari sisi kadang dari kepintarannya saja. Mungkin untuk bakatnya, potensinya, minatnya yang beda-beda itu kadang terabaikan. Terus berikutnya, guru menuntun siswanya untuk berkembang sesuai kodrat zaman tanpa meninggalkan kodrat alam. Nah, yang biasa kita lakukan, guru menuntut siswa sesuai targetnya. Jadi, padahal siswa mempunyai kodrat zamannya masing-masing, tapi kita menuntut sesuai dengan target kita. Oke, agar lebih hangat dilanjut. Sekarang disiplin positif yang kaitannya dengan tema hari ini, yaitu diseminasi tentang penyebaran luasan budaya positif. Nah, kita mulai dari teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Kita mulai dari yang sebelah kiri, dari tempat duduk kita. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna dari disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu yang menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai yang kita hargai. Terus berikutnya, masuk semua perilaku memiliki tujuan. Nah, teori motivasinya untuk menghindari hukuman. Jadi apapun perilaku yang mungkin menyimpang atau mungkin menurut kita kurang baik, yang mereka itu dapat mencegahnya itu hanya dalam rangka untuk menghindari sebuah hukuman. Terus yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Itu. Terus yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah, yang akan kita gali di dalam kegiatan ini itu adalah menghargai diri sendiri. Jadi tidak karena hanya sebuah hukuman ataupun imbalan. Okay? Nah, kemudian akan masuk ke sebuah nilai kebijakan universal, kebijakan umum yang melekat di dalam diri seseorang, yaitu motivasi intrinsik. Jadi ketika sudah semua perilaku itu bisa kita cegah, nah itu adalah yang muncul dalam motivasi intrinsiknya. Berikutnya, model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru, yaitu dengan 5 posisi kontrol, yaitu yang satu sebagai pendukung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, yang kelima manajer. Terus nanti dilanjutkan ke segitiga restitusi yang meliputi menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Terus berikutnya yang paling kanan, realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, itu dirangkum di dalam 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Itu nanti akan dibahas tuntas di dalam slide-slide berikutnya.
Sekarang lanjut ke budaya positif. Jadi di dalam modul 1.4 itu ada materi yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi, keyakinan kelas dan nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Lanjut ya, nanti akan dibahas satu persatu. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, ini ada sebuah tantangan. Saya bacakan dulu ya. Nanti saya butuh 2 orang yang akan memerankan ini. Saya bacakan kegiatan kepala tangan. Ada A dan B, Anda dan teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala dia. Buatlah sebuah kepala. Jangan sampai kerucut, jangan sampai bocor. Bahwa sesuatu itu adalah sesuatu yang sangat privasi, sesuatu yang harus jangan jaga, tidak boleh ada seorang pun yang tahu. Nah, untuk temannya B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda berikan benda tersebut, yaitu dengan cara dia bisa memberikan tadi dan buka tangannya tadi, membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, pokoknya apa saja yang dapat membuka kepala tangan tadi. Silakan. Oke. Ini saya tulis saja Bapak Suryanto. Bapak Suryanto, terus yang kedua adalah Ibu Dewi. Bu Dewi, oke. Nanti perannya Pak Sur sebagai Bu Dewi sebagai orang yang punya sesuatu tadi ditulis di sesuai kertas, kemudian mengganggu, jangan sampai pokoknya ini yang kamu tulis tadi sesuatu sangat rahasia, yang sangat privasi, nggak boleh oleh Pak Sur apalagi semua. Nah Pak Sur, silakan nanti meraih sekuat tenaga dengan bahasa pokoknya bebas, sekuat tenaga bebas, silakan dirayu. Ini silakan di ya, ini ya. Terus silakan Pak Sur, Bu Dewi maju ke depan untuk melaksanakan tadi rayuan gombalnya supaya Bu Dewi luluh. Ya. Jenengan merayu panjenengan itu Pak, panjenengan pahami, jenengan perannya sebagai B mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta berikan benda tersebut, untuk memberikan sesuatu apa yang ditulis tadi oleh Bu Dewi. Jadi sebenarnya berapa? Yuk silakan beri tepuk tangan semangat. Iyalah. Silakan. Ya, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya. Semoga nanti bisa bermanfaat. Selamat siang menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Pertama adalah peran saya sebagai merayu kepada Ibu Dewi yang punya sebuah sesuatu yang tidak bisa dilepas dari tangannya. Ya oke, terima kasih Bu Dewi. Bu Dewi sekarang memegang apa ya? Yang di tangannya Bu Dewi? Rahasia dong. Karena saya saat ini
sangat membutuhkan kepada yang dipegang Bu Dewi dengan alasan apapun. Ibu Dewi yang dipegang dalam tanya saya minta, karena pada saat ini saya sangat membutuhkan kepada yang dipegang Bu Dewi. Apalagi pada saat ini saya sangat membutuhkan dengan teman-teman kami ini. Bu Dewi bagaimana Bu Dewi? Tidak bisa dong Pak. Dengan rendah hati saya ucapkan kepada Bu Dewi, karena pada saat ini saya membutuhkan sangat Bu Dewi. Bu Dewi, apakah tidak belas kasihan kepada kami, kepada saya Bu Dewi, karena benda yang dipegang Bu Dewi adalah sangat saya butuhkan kepada saat ini Bu Dewi. Kalau yang ini tidak bisa, kalau selain ini bisa Pak. Kalau yang lain saya tidak membutuhkan, hanya satu yang dipegang dalam genggaman Bu Dewi. Oh, tetap tidak bisa, apapun tidak bisa, siapapun tidak bisa. Karena saya sudah ada mandat dari bapak kami, dari Pak kami harus diberikan dari Bu Dewi yang dipegang. Karena Pak Sur pada saat ini sangat membutuhkan yang dipegang Bu Dewi. Gimana Bu caranya Bu? Bapak, menurut saya Bu, siapapun bahkan dewa pun tidak bisa mengambil. Ya Allah Bu Dewi, gak kasihan sama saya Bu Dewi, kasihan Bu, gak kasihan. Masya Allah Bu Dewi, dengan hati lahir dan batin Bu, saya berharap dan mohon. Tidak bisa, Bapak tetap tidak bisa. Jadi tetap jenengan menyerah ya? Menyerah nggak bisa. Oke, terima kasih silakan duduk. Oke, iya. Oke, sebuah kolaborasi yang sangat bagus sekali bahwa Bu Dewi sudah punya prinsip yang sudah sangat luar biasa. Pak Sur sebagai penggombal juga yang luar biasa. Intinya dua-duanya luar biasa. Intinya gini, bahwa Bu Dewi itu adalah sebagai seseorang yang punya pengendali diri yang kuat. Nah, sebetulnya itu adalah gambaran dari kita bahwa kita itu sebetulnya dari masing-masing itu punya sesuatu yang sangat prinsip yang tidak boleh orang lain pun dengan bahasa, dengan kata, dengan tindakan apapun itu tidak akan bisa mempengaruhinya. Itu ya, itu adalah seseorang. Nah, makanya ya bahwa panjenengan ya sebagai panjenengan sendiri sebagai seorang manusia yang punya jati diri, punya harga diri, punya sesuatu yang kadang suatu saat itu tidak boleh dipengaruhi oleh orang lain. Oke. Tetapi intinya bahwa pengendali kontrol itu adalah hak prerogatifnya dari panjenengan sendiri-sendiri. Lanjut sekarang, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki teori kontrol? Nah, stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Seharusnya seperti itu ya. Terus perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Semua teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Entah itu baik maupun tidak baik, menurut kita itu pasti punya tujuan. Itu tugas kita untuk menggalinya. Nah, berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi tidak boleh dikontrol oleh orang lain. Terus, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya. Terus, berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya,
kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Berarti itu, ketika mungkin tadi ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan, pasti akan munculkan sesuatu hal yang baru. Betul ya? Pasti, iya masuk. Pasti akan ada rasa seperti itu. Bagaimana caranya? Terus, model berpikir menang atau kalah. Seharusnya teorinya adalah model berpikir menang. Sekarang lanjut, apa makna dari disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi itu ya. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Berarti harus patuh gitu ya. Bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu tujuan mulia. Nah, itu berarti kalau kita rasa-rasa berarti untuk saat ini kita hanya mungkin saya takut dengan Pak Umar. Kemudian seperti itu. Kita takut dengan Bu Ida. Kemungkinan hanya seperti itu. Nah, untuk hal seperti itu ternyata menurut makna dari disiplin ilmu ternyata kurang tepat. Jadi ada sesuatu yang mengikat di dalam diri kita itu bahwa ini harus saya lakukan, cara bahasanya tanpa siapapun. Kita harus sebagai umat Islam berarti lillahi ta'ala, mikrono Gusti Allah. Ngoten nggih? Berarti pamane kita bekerja, berangkat sekolah, entah itu kebetulan berangkat pagi atau siang, ya karena mungkin ya ada sesuatu hal. Nah, itu diniati karena Allah Ta'ala. Karena apa? Kita punya hak dan tanggung jawab masing-masing yang saling mengikat. Oke? Lanjut sekarang. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, yaitu dari Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984 dengan mengatakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Ini ya, berarti ketika nilai kebajikan yang diyakini, maka motivasi intrinsik itu dari dalam atau dari luar? Dari dalam ya, intrinsik ya. Jadi motivasi dari dalam itu akan terbangun sehingga akan menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Dean Rosen 1998. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila, yaitu 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri. Keempat, gotong royong. Yang kelima, kreatif. Yang kelima adalah bernalar kritis. Jadi intinya dari motivasi-motivasi yang ada di dalam diri kita, di dalam kegiatan ini kita pengen membangun sebuah motivasi intrinsik yang lahir di dalam kalbu yang sangat dalam, tidak karena motivasi apapun, apalagi mungkin ditukani Pak Umar atau lain dan lain-lain. Itu tidak seperti itu, tapi itu sudah lahir di dalam diri kita masing-masing. Lanjut.
Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi intrinsik pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu. Jadi ketika tujuan positifnya sudah mereka tanamkan di dalam dirinya, maka itu akan menjadi sebuah motivasi dirinya untuk menghargai dirinya sendiri. Jadi sesuatu yang salah sebetulnya itu rasanya secara rasa itu juga akan menghukum kita sendiri. Gitu. Ketika kita itu berbuat salah, rasanya ya kita itu kayak gimana, nggak enaknya itu ya terlalu. Ini pada saya diri sendiri. Karena apa ya? Yang jelas sebetulnya selain mungkin teori-teori seperti ini yang kita dapat, kita juga punya pegangan hidup yaitu secara agama yang di situ juga akan memberikan sebuah atau menanamkan sebuah motivasi di dalam diri kita, di mana kita berbuat bertingkah laku dan melaksanakan kegiatan keseharian itu semuanya sudah ada rambu-rambunya. Nah, ketika itu sudah kita percayai, maka itu akan mengikat kita secara intrinsik. Motivasi intrinsik berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi tidak hanya sekedar itu. Terus itu akhirnya seolah-olah hukuman itu ya tidak penting, hadiah itu juga tidak penting, tapi betul-betul ketulusan yang lahir di dalam kalbu yang paling dalam. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Oke. Sekarang lanjut ke slide berikutnya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ekstrinsik seperti yang tadi, intrinsik seperti tadi yang sudah saya sebutkan. Belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi hukuman itu kalau perlu tidak kita laksanakan, seolah ini tidak boleh, kecuali mungkin hal-hal yang sudah sangat mepet dan sangat terpaksa dan harus dengan tindakan seperti itu. Tapi kalau mungkin masih ada alternatif pilihan yang bisa kita laksanakan, maka seyogianya itu adalah dihindari. Itu menurut teori motivasi hukum dan penghargaan atau restitusi. Oke, untuk biar tidak semangat kita nyanyi dulu, yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, silakan semuanya berdiri nanti sambil tepuk tangan. Ya. Ya, tepuk tangannya ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada
Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan berakhlak kritis. Oke, terima kasih tepuk tangannya meriah, Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan materinya. Teori motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu adalah bagian daripada motivasi eksternal, oke? Jadi menghindari hukuman itu adalah motivasi eksternal. Jadi bukan karena dalam dirinya, tapi karena sebuah hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, itu motivasi eksternal. Terus untuk menghargai diri sendiri, nah, itu adalah motivasi internal dengan tujuan untuk disiplin positif. Oke, lanjut ke restitusi sekarang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan bantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi itu adalah proses menciptakan kondisi murid ya untuk memperbaiki kesalahan, intinya itu. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat berikutnya. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi ditawar, ditanya dulu beberapa opsi. Jadi kamu harus seperti ini, jadi bukan seperti itu. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Nah, jadi potensi apa yang ada di dalam diri yang mungkin bisa untuk mungkin mencegah daripada apa yang telah mereka lakukan itu. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, sebetulnya pamannya seperti itu tuh apa tuh yang melatar belakang kita cari, kita gali. Terus yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi saya kira ketika sudah dikembalikan pada dirinya, itu cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi karakter seseorang itu yang sudah punya karakter masing-masing. Nah, itu yang kita gali. Restitusi fokus pada solusi. Solusinya bagaimana? Ya kita cari bareng-bareng. Tidak kita yang memutuskan, tapi si objeknya tadi yang kita ajak untuk mencarikan solusi. Nah, yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
Jadi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Lanjut ya. Karena kebutuhan dasar manusia yaitu kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan bertahan hidup. Nah, itu sejatinya manusia. Jadi sama, semuanya sama. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Itu namanya adalah kesenangan. Terus, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, itu katanya dengan kasih sayang. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Itu adalah kebebasan. Nah, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Itu adalah penguasaan. Nah, sekarang hukuman apa konsekuensi tindakan guru? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, diulang 100 kali karena terlambat ke sekolah. Itu adalah hukuman. Terus mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, mengganti, berarti konsekuensi. Membersihkan tumpahan di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi, gitu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, 10 terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Kenapa? Ada kaitannya dengan materi. Pak Sabut ya, itu kalau itu ada kaitannya dengan materi ya beda, konsekuensi namanya. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin beda dengan sepatu temannya yang lain, itu adalah hukuman. Lanjut, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Untuk jangka waktu lama, anak membenci kedisiplinan. Benci, dihukum ini bukan. Jangan gitu. Kira-kira ini sama. Paksaan, dipaksa. Konsep diri yang buruk, mencitrakan dirinya sendiri buruk. Gimana harus kabeh. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, berusaha beralibi, kalau bahasa guru. Beralibi. Marah, terus rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Nah, itu hukuman. Terus kalau konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi ya hanya sementara waktu saja. Anak menghargai disiplin. Oh iya, ternyata aturan ini berarti besok aku tidak seperti ini. Kira seperti itu. Stimulus tanggapan. Jadi punya stimulus rangsangan dan tanggapan. Jadi akan menanggapi oh ya karena mungkin alasan tertentu yang itu. Terus konsep diri yang baik. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out. Jadi itu untuk sementara terkait dengan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Berarti berat mana nih Bapak Ibu? Hukuman ya? Berat hukuman daripada konsekuensi. Sekarang keyakinan kelas. Setelah ini semua tadi sudah dikronologikan di belakang tadi, ya maaf, di depan tadi ya, di depan tadi. Maka sekarang adalah membuat keyakinan. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah,
Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu adalah mungkin contoh kata-kata pertanyaan mengapa, ya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa kok keyakinan? Itu contoh saja. Jadi bebas. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan sesuatu yang sudah tertanam di dalam hatinya, ini adalah sesuatu yang harus saya pertahankan, ini nggak boleh saya langgar. Kalau peraturan mungkin identik dengan tadi ada yang sifatnya adalah ekstrinsik, tapi kalau ini sudah pada motivasi intrinsik. Nah, mohon maaf ini mungkin ya kurang rapi karena mepetnya waktu. Nah, itu saya mulai dari kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Nah, kelas harus bagaimana? Rapi, bersih, indah, nyaman, ramah, tidak menyakiti teman, tidak mengganggu teman, sopan santun, tidak ramai sendiri, mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, terus mendengarkan guru, 5S, dan mungkin masih banyak lagi keyakinan-keyakinan yang mereka saling munculkan untuk menjadi sebuah kesepakatan kelas. Nah, itu adalah proses kemarin membuat kesepakatan kelas dan sudah disepakati di kelas 6. Saya proseskan dari sini, ini. Terus setelah anak membuat, ditempel di sini, terus ini yang terakhir adalah dibacakan. Dan yang terakhir ditempel di dinding kelas 6. Seperti itu. Lanjut. Tadi yang materi tentang budaya positif, ada lagi menghukum, pembuat merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, manajer. Nanti kita saat ini posisinya di mana? Mari kita perhatikan penjelasan dari 5 posisi kontrol berikut. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Goshen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut.
Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Ya Pak Sur. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Ya, Bu. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Ya, Bu. Sekarang cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Si teman, jadi posisi teman. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya udah membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Ya. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Pak Sur. Kamu ini ada dasar aja. Si teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai.
Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Tapi ini juga bahaya. Identitas yang tercipta adalah Monggo diperiksa. sukses atau berhasil. Namun perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absen ya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Yang keempat, posisi pemantau, monitor atau monitoring. Iya, ada nih. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, yang terakhir, posisi manajer. Murid sebagai diposisikan sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada. Ada Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Besok. Kalau pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Itu ya Bapak Ibu, 5 posisi kontrol
pertanyaan terakhir, mana yang kira-kira paling menunjang dari 5 posisi kontrol tersebut? Harapannya dari kelima itu, maka posisi kontrol yang paling terakhir yaitu manajer. Itulah yang diharapkan dari kegiatan di dalam guru penggerak yang saya laksanakan saat ini. Ini tadi sudah dijelaskan ya, ini tidak saya ulangi lagi. Sekarang pernyataan posisi kontrol, saya kecewa sekali dengan kamu. Yaitu posisi kontrolnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum, ayolah lakukan demi bapak atau ibu teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Monitor atau pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, itu berarti sudah dikembalikan pada dirinya. Itu sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir, itu adalah penghukum. Oke, lanjut sekarang masuk pada segitiga restitusi. Tadi hanya restitusi saja, sekarang segitiga restitusi, yaitu validasi tindakan yang salah, terus menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke, lanjut. Ini kemarin saya contohkan penerapan segitiga restitusi. Kalau ini nanti sinyalnya nggak bisa, ini saya ceritakan saja. Ini berangkat dari kelas yang kotor. Saya mengamati di situ, ternyata anak-anak pagi itu belum membersihkan kelas. Nah, yang video di tengah, ketika sudah masuk kelas masih kotor, kemudian saya tanyakan yang piket pada hari itu siapa, dan ada 3 anak ternyata, ada Firda, ada Nada, dan ada Laras yang saat itu tidak atau belum menyapu kelas dengan alasan mengikuti pembiasaan pagi. Akhirnya saya tanya tentang keyakinan kelas yang telah kita buat. Salah satunya adalah berangkat lebih awal dan ada disiplin. Nah, keyakinan kelas itu akhirnya menjadi sebuah keyakinan bahwa besok saya akan berangkat lebih awal dengan bangun lebih awal, dan sampai sini sebelum pembiasaan saya sudah menyapu. Dan yang terakhir itu gambar 3 anak, itu sebagai pernyataan bahwa mereka sangat senang sekali saya ajak menyelesaikan masalah itu, sehingga merasa dia itu diberi peran yang lebih untuk menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa mungkin saya arahkan. Tadi cerita dari video yang saya buat ini, karena ini nggak bisa dibuka, maka selanjutnya saya lanjutkan saja. Terus sekarang menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu adalah kata-kata menstabilkan identitas. Ketika anak mungkin suatu saat itu terlalu tinggi nadanya, itu akhirnya mungkin kata-kata seperti ini perlu kita sampaikan kepada anak. Terus validasi tindakannya salah, membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, apakah itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus mengunggul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Itu adalah bagian dari validasi tindakan. Apakah seperti ini? Ya bagus, ya tidak kondisional, Bapak Ibu. Intinya itu adalah bagian validasi tentang setelah distabilkan tadi kita validasi itu. Terus setelah itu menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nah itu baru tadi yang saya buat ditanyakan. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Jadi ketika anak tadi intinya ini ketika anak berbuat salah ya. Jadi menstabilkan, terus kita validasi, terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan ini. Jadi terus berikutnya kelas yang ideal itu seperti apa? Namanya tadi kaitan dengan kelas kotor. Idealnya bagaimana? Ya, harus bersih, nyaman, rapi. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Itu mungkin identik dengan mulai kasus lain. Apa yang kamu rasakan? Mungkin pemainnya kelasnya sudah nyaman, sudah bersih. Apa yang dirasakan? Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Pemainnya kelasnya sudah bersih, sudah seperti itu bagaimana rasanya? Ternyata materinya sudah selesai dan terima kasih Bapak Ibu sekalian telah mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mulai dari awal sampai akhir mungkin ada yang bermanfaat. Monggo panjenengan ambil, yang tidak bermanfaat panjenengan buang. Saya ingin mungkin saran, masukan atau apapun yang kaitan dengan kegiatan hari ini. Monggo, sinten Pak Umar, monggo Pak Umar. Monggo. Terima kasih Pak Rifani. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Pak Rifani. Kami mencatat dari berbagai tayangan. Jadi kemarin kami sempat dengan Pak Rifa itu semacam sharing. Ketika ada kata-kata menghamba pada siswa, ternyata siswa dan
guru ini boleh menegur. Ada 1, 2, 3, dan 4 catatan kita. Jadi boleh menegur, tapi lebih baiknya dari catatan yang kelima tadi, mungkin Ibu masih ingat. Catatan yang kelima terakhir sebagai manajer. Jadi ada semacam tayangan yang kita saksikan. Jadi kita sebagai manajer atau memberikan semacam menegur tapi tidak menegur secara keras, tapi karena manajer tidak seperti yang nomor 1 dan 2 itu Pak Rifai. Jadi yang lain juga sama untuk minggu tadi punya semacam manajer yang kita saya tadi. Terima kasih Pak Rifai. Mungkin yang lain monggo. Pak Sur. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, terima kasih Pak Umar, bahwa saya tambah sedikit bahwa tadi kita memposisikan diri sebagai seorang manajer itu artinya bahwa ada segitiga restitusi, ada menstabilkan identitas, terus validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah posisi kita ketika kita memposisikan sebagai seorang manajer. Jadi baik kita maupun anak itu sama, posisinya sama. Justru posisinya anak yang kita anggap lebih dengan cara 3 tadi. Oke, Ibu. Berarti ending daripada kegiatan hari ini itu adalah segitiga restitusi yang memposisikan anak maupun kita itu sebagai posisi seorang manajer. Saya kira itu tadi sudah ada penguatan dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih sekali lagi Pak Umar. Dan apabila dari saya dari awal sampai akhir banyak kekurangan, mohon maaf ya sebesar-besarnya. Dan saya tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah untuk diri kita sendiri. Terima kasih.